Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Agustina dari Prodi S1 Manajemen dengan NIM 2212-24056. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori pengambilan keputusan yang pasti dan tidak pasti. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari teori pengambilan keputusan pasti dan tidak pasti. Teori pengambilan keputusan pasti adalah teori yang menelaah mengenai pengambilan keputusan dalam kondisi pasti, yaitu kondisi di mana pengambil keputusan itu mengetahui dengan pasti hasil dari setiap alternatif tindakan yang tersedia. Sedangkan teori pengambilan keputusan tidak pasti adalah teori yang menelaah mengenai pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti, yaitu kondisi di mana pengambil keputusan tidak mengetahui dengan pasti hasil dari setiap alternatif tindakan yang tersedia. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Ada beberapa hal yang terjadi dalam pengambilan keputusan tidak pasti. Yang pertama itu tidak diketahuinya jumlah dan kemungkinan munculnya kondisi tersebut. Yang kedua, pengambilan keputusan tidak dapat menentukan probabilitas terjadinya berbagai kondisi atau hasil yang keluar. Yang ketiga, hal yang akan diputuskan biasanya relatif belum pernah terjadi. Pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Yang pertama itu dalam kondisi pasti, pengambil keputusan secara pasti mengetahui yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang kedua, kondisi pasti didukung oleh informasi yang lengkap sehingga diramalkan secara tepat hasil dari suatu tindakan. Ada beberapa teknik pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Tapi di sini saya akan menjelaskan salah satunya saja, yaitu kriteria maksimax. Adalah pengambil keputusan dianggap sangat optimis, yaitu dipilihnya hasil-hasil terbesar dari alternatif-alternatif yang memberikan hasil maksimal dalam berbagai keadaan secara alamiah. Kriteria maksimax ini adalah kriteria yang tidak valid, karena hanya mempertimbangkan hasil yang paling optimis dan mengabaikan semua keadaan yang mungkin, payoff, dan probabilitas yang lainnya. Baik, di sini ada contoh soal dan penyelesaiannya. Contoh soal pertama, alternatif investasi. Diketahui obligasinya 265 dan 15, depositonya 175, 140, propertinya 250, 150, dan minus 100. Penyelesaiannya itu investasi adalah payoff maksimum. Obligasinya 200, depositonya 175, dan propertinya 250. Jadi keputusan yang diambil berdasarkan kriteria maksimal adalah investasi properti karena memberikan hasil maksimal dari hasil beberapa jenis investasi, yaitu 250 juta. Selanjutnya yaitu teknik pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Dapat dilakukan dengan menggunakan program linear atau grafik. Program linear adalah teknik pengambilan keputusan dalam kondisi pasti yang digunakan untuk memaksimalkan dan meminimalkan fungsi tujuan dengan faktor keterbatasan sumber daya sebagai kendala. Adapun contoh kasus dari program linear. Sebuah perusahaan ingin menentukan berapa banyak masing-masing dari kedua produk yang berbeda yang akan dihasilkan dengan jam tenaga kerja yang terbatas agar memperoleh keuntungan maksimum. Bisa dilihat dalam tabel tersebut, ada jenis BB dan TK, KGBB dan jam TK, dan maksimumnya. Kita akan menyelesaikan satu persatu. Pertama, kita tentukan dulu variabel keputusannya. K1 sama dengan X1 dan K0 sama dengan X2. Menentukan fungsi tujuan. Maksimalisasi Z sama dengan 40 X1 ditambah 30 X2. Maksimal itu kita ambil dari keuntungannya ya. Yang ketiga yaitu menentukan fungsi kendala. Kita menentukan persamaannya terlebih dahulu, diambil dari tabel yang sudah ada pada soal. Jadilah seperti 2x1 tambah 3x2 kurang dari 60, 2x2 kurang dari 30, 2x1 ditambah x2 kurang dari 40. Yang keempat yaitu membuat grafik. Dari persamaan tadi kita bisa membuat grafik, yaitu dengan memisahkan x1-nya 0, begitupun sebaliknya, hingga didapat x1-nya 0 dan x2-nya 20. 20 dari mana? Dari kan 2x1-nya 0, kita misalkan 0, jadi
2 kali 0, 0. Ditambah 3x2 sama dengan 60. Berarti 60 bagi 3 sama dengan 20. Begitu pula dengan x1 sama dengan 30 dan x2 sama dengan 0. Selanjutnya itu 2x2 sama dengan 30. 2 kita pindah ruaskan dibagi 30. Jadi 30 bagi 2 sama dengan 15. Kita mendapat titiknya itu 15. Selanjutnya itu sama dengan seperti tadi. Selanjutnya kita mengeliminasi x1 sehingga kita dapat x2-nya sama dengan 10. Lalu kita substitusikan ke persamaan pertama hingga dapatlah x1-nya 15. Lalu kita masukkan nilai 2x2 sama dengan 30 dan x2 sama dengan 15 itu ke persamaan 2x1 plus 3x2 sama dengan 60. x2 nya kita sudah ketahui yaitu 15, sehingga didapatlah 2x1 plus 45 sama dengan 60, 2x1 sama dengan 15, x1 sama dengan 7,5, sehingga E nya diketahui 0,15. Untuk mencari keuntungannya, langkah kelima kita mencari keuntungan maksimum. Z sama dengan 40x1 ditambah 30x2. Masukkan nilai A yaitu dikali 0, maka hasilnya 0. Yang B, x1 nya 20, maka masukkan 40 kali 20 sama dengan 800. Yang C, 40 dikali 15 tambah 30 kali 10 sama dengan 900. Yang D, 40 dikali 7,5 ditambah 30 dikali 15 sama dengan 750. Yang E, 40 kali 0 ditambah 30 dikali 15 sama dengan 450. Sehingga dapat kesimpulan dari kelima titik A, B, C, D, dan E yang dibandingkan, ternyata titik C lah yang memberikan keuntungan yang maksimal sebesar 900 apabila mampu memproduksi kain sutra sebanyak 15 dan kain wol sebanyak 10. Baiklah, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.